Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang Masaku seperti biasa. Setelah sekian lama, kali ini kita akan kembali mengidul film gangster sesuai beberapa requestan dari kalian. Bergenre action kriminal, film ini berjudul Rock and Rolla tahun 2008. Siapkan kefokusan kalian lebih dari biasanya karena film ini cukup bulat ya, cukup merumitkan tapi sedep banget ini film. Rock and Rolla bercerita tentang sekelompok gangster yang terlibat suatu konflik dari dua pebisnis besar yang sangat kejam. Sampai akhirnya terkuaklah suatu fakta yang membalikan semuanya. Seperti apa ceritanya? Langsung kita pantun dari dulurku di Madura, mh.iwan ya. Aduh kana, ada remah kabar cong. Cak Samsul ngakana se. Monggo sekecaaken se. Come back with my face, you... Sebagian orang suka dengan uang, suka dengan berhasil-lulean, narkoboy ataupun keglamoran. Tapi sebagai manusia dengan prinsip hidup rock and roll sejati, mereka harus hidup dalam kemarukan dengan mengembar semua kesenangan di dunia. Meskipun mereka harus menjalani hidup yang sangat keras. Dan inilah rock and roll. Because the real rock and roll is a fucking law. Seorang pria bernama Archie adalah tangan kanan pebisnis kejam dari Inggris yaitu Lenny. Lenny memiliki banyak koneksi dengan orang-orang penting di Inggris dan dia sangat handal mempermainkan bisnis properti hingga harganya bisa dinaikkan berkali-kali lipat. Dua gangster kelas 3 bernama Wantu dan Mumbles juga berminat investasi membeli properti. Mereka pun akhirnya bertemu dengan pengacara dan juga harus menyogok pejabat pemerintah, sebut saja namanya Waluyo ya kan, untuk memuluskan masalah perizinan bangunan. Tapi karena mereka nggak punya cuan dan nggak mungkin pinjam ke bank karena ada catatan kriminal, satu-satunya cara yaitu pinjam uang jutaan euro ke Lenny untuk menyogok Waluyo si pejabat pemerintah. Tapi ini hanyalah permainan Lenny belaka karena ternyata tanpa sepengetahuan mereka Lenny sudah menyogok pengacara dan Waluyo terlebih dahulu untuk menggagalkan perizinan bangunan Wantu dan juga Mumbles. Itu artinya mereka kena masalah bertubi-tubi, udah harus balikin utang dalam jumlah banyak ke Lenny, nggak jadi dapat bangunannya lagi ya kan. Yang untung siapa? Ya cuma Lenny yang untung. Dan inilah cara dia berbisnis untuk mengumpulkan pundi-pundi uang haramnya. You owe me. Right. I get the building. And that is an example of how Lenny works. Setelah itu, Lenny menemui jutawan dari Rusia bernama Yuri yang membutuhkan bantuan Lenny untuk melancarkan perizinan bangunan karena hanya dia yang memiliki koneksi ke orang-orang penting di sana. Nggak pakai basa-basi, Yuri langsung to the point akan membayar berapapun asalkan perizinannya selesai dengan cepat. Dan Lenny meminta 7 juta euro atau senilai 113 miliar rupiah. Secondly, with British laws it so stands. How much? 7 million euros. Mereka pun lanjut minum-minum untuk merayakan kerjasama tersebut. Lalu Lenny melihat suatu lukisan menawan dan sangat mempesona yang ternyata itu adalah jimat keberuntungannya Yuri. Yuri pun meminjamkannya dengan senang hati dan bisa dikembalikan ketika kerjasama mereka telah selesai. Take it for a while. Maybe it will give you luck. You can give it back to me when our deal is finalized. Karena Yuri harus membayar 7 juta euro secara cash, dia pun mengutus Stella, seorang akuntan handal yang memiliki suami pengacara gay bernama Bertie. Tapi ternyata Stella punya rencana busuk terhadap Yuri karena dia bosan hidup yang begitu-begitu saja. Yuri pun menghubungi Wantu yang merupakan anggota dari geng kriminal Wild Bunch dan bermarkas di sebuah tempat bernama Spiller. Anggota Wild Bunch antara lain adalah Wantu, Mumbles, Bob, dan juga Cookie. Karena ditawari pekerjaan dengan imbalan yang sangat besar, Wantu pun pergi menemui Stella untuk mendapatkan keterangan lebih detail. Ternyata Wantu diminta merampok 2 orang akuntan yang akan mengambil 7 juta euro milik Yuri. Karena saat mengambil di bank nanti 2 akuntan tersebut nggak dikawal siapapun. Stella akan meminta 20% dari 7 juta, sedangkan sisanya buat ente semua aja lah, Wantu, kata Stella. Ketika sedang mengajak Pak Waluyo main tenis, Lenny melihat berita anak tirinya yaitu Johnny yang meninggal jatuh dari kapal pesiar, tapi tidak terlihat penyesalan dari ekspresi wajahnya sama sekali. Agar bisnis semakin lancar, Lenny menyogok Waluyo dengan korek mewah berinisial namanya, juga menghadiahkan mbak-mbak untuk berhasil oleh dengannya, luar biasa. Sesampainya di rumah, betapa senangnya Lenny karena kerjasamanya dengan Yuri berjalan sangat mulus. Bahkan sampai dipinjemin lukisan keberuntungan kesayangannya. Tapi tiba-tiba lukisan yang dipajang di ruangannya telah menghilang. Archie, I've been robbed.
It's the painting! Wah, panik ya kan, ini kemana lagi lukisannya? Lenny pun langsung memanggil Archie dan anggota-anggotanya untuk menemukan lukisan tersebut dan pelakunya harus dibunuh. Di lain tempat, Wantu mengajak Mumbles menjalani misi perampokannya. Dengan mudah mereka meminta kedua akuntan tersebut menjauh dari mobil dan meninggalkan tas berisi uang 7 juta euro di dalamnya. Tapi karena mereka ini kriminal kroco, dengan tololnya kunci mobil lupa diminta dong. Mana nggak tahu cara nurunin handrem pula. Untungnya karena mereka hanyalah seorang akuntan, bukan seorang preman. Digertak dikit aja udah, iya ampun, iya ini kuncinya. Setelah itu sesuai kesepakatan 20%-nya dari 7 juta diberikan kepada Stella. Yeah, give me a keys. Lift up the knob under the cat tape. Fuck off! Here's one for you too, Mrs. Baxter. Très chic. Until the next time. Maybe. Saat Yuri sedang survei lahan yang akan dibangun bersama para investornya, anak buah Yuri bernama Victor melapor jika uang 7 juta euro yang akan diberikan ke Lenny sudah dirampok, entah oleh siapa. Sedangkan Wantu langsung menelpon Archie dan akan melunaskan semua hutangnya. Lenny yang mengetahui kabar itu pun heran, kok bisa mereka dapat uang banyak secepat itu. Setelah itu, Waluyo menelpon Lenny dan menagih uang sogokan yang dijanjikan untuk mengurus perizinan bangunannya Yuri. Lenny pun meminta Waluyo untuk bersabar karena Yuri belum memberikan 7 juta euronya sampai sekarang. I have all my people waiting, Lenny. Can't let me down. Just a delay. Setelah itu Archie melanjutkan pencarian lukisan yang sudah dicolong. Dia meminta bantuan seorang informan kriminal bernama Teng dan memberikannya sejumlah uang. You got more feet eating than coppers on the beach, so I want you to help. Tell you what, I'll leave you a little lie now. What do you want, tickets? Don't want tickets. I'm looking for a paint. It's a classic paint been nicked out of Lenny's house. Di Spiller, ternyata banyak anggota Wild Bunch yang selama ini sudah dipenjarakan karena ulah seorang informan yang sangat misterius. Wantu, Mumbles, dan juga Cookie pernah dipenjara sebelumnya dan alhamdulillahnya sudah bebas. Tapi sekarang giliran Bob yang akan dipenjara selama 5 tahun karena ulah informan misterius tersebut. Tak lama kemudian, datanglah Archie dan anak buahnya. Lalu Wantu pun akhirnya melunasi semua hutangnya dan melebihkan sedikit uang. Siapa tahu Archie bisa bantu supaya Bob nggak jadi ditahan. No, I can't. Di sebuah kapal pesiar, Yuri mengajak Stella makan malam mewah dengan pemandangan yang sangat indah karena Yuri ini cinta mati kepadanya. Padahal Stella ya biasa aja dia. Yuri pun memberitahu tentang uang 7 juta yang dirampok dan meminta Stella mencarikannya 7 juta euro lagi. Tapi kali ini harus dengan pengawalan yang sangat ketat. Keesokan harinya, Teng mendatangi kantor Archie dan menginfokan 2 orang yang tahu di mana lukisan Yuri berada. Gak pakai lama, kedua orang itu langsung dibawa ke markas, disiksa dan dilemparkan ke kolam penuh lobster yang sangat ganas sampai mengatakan siapa orang yang mencolongnya. Johnny quid! Ternyata pelakunya adalah anak tiri dari Lenny sendiri, yaitu Johnny, seorang pecandu kokain dan juga penyanyi rockstar dari band Quid Lickers. Meskipun Lenny sempat nggak percaya karena sudah melihat berita kematiannya, tapi dia sangat yakin sampai sumpah-sumpah kalau Johnny belum mati. Archie pun teringat jika Johnny masih punya kunci cadangan rumahnya Lenny. Lalu Archie pun diminta mencari 2 mantan manajernya Johnny, yaitu Roman dan Mickey, agar bisa mendapatkan informasi di mana keberadaan Johnny sekarang. They called Greek and Minnie. Roman and Mickey. Yeah, whatever. Kedua manajer tersebut yaitu Roman dan Mickey baru saja melihat berita kematian Johnny, tapi mereka berdua menganggap berita itu hanyalah hoax semata. Karena di tahun itu Johnny sudah dinyatakan meninggal 3 kali lur, kayak artis-artis pada umumnya ya kan. Tapi buktinya dia masih hidup-hidup aja. 15 tahun yang lalu, Johnny kecil sudah sangat menyukai musik rock dan selalu membangkang perintah ayah tirinya yaitu Lenny karena tidak pernah didukung sama sekali. Maka dari itu Lenny selalu memukul dan menyiksanya karena dia tidak suka dengan hobi Johnny dan ingin anaknya sekolah formal di tempat yang ternama. Some is rich and some is poor, and that's the... Di markas Johnny, temannya Pedro menyarankan untuk menjual lukisan curiannya, tapi Johnny nggak mau karena dia sangat menyukai lukisan tersebut. Di studio rekaman milik Roman dan Mickey, Lenny datang bersama Archie dan anak buahnya menanyakan keberadaan Johnny. Tapi mereka berdua juga nggak tahu karena selama ini Johnny telah menghilang. Lenny pun memaksa mereka berdua mencari Johnny atau semua izin usahanya akan dicabut. Definisi berkuasa tapi tidak berperasa ya kayak begini lur. So, do us all a favor before you catch a cold.
Sementara itu di Spiller, Bob nggak jadi dipenjara karena ternyata penuntut kalah di sidang. Itu semua karena bantuan dari Archie yang sebelumnya dikasih tambahan uang oleh Wantu. Lalu Stella pun menelpon Wantu dan memintanya datang ke sebuah pesta bersama teman-temannya karena akan ada pekerjaan baru untuk mereka. Di lain tempat, Victor mengutus mas-mas tukang pukul Rusia, sebut saja Boim, untuk mengawal 7 juta euro yang akan diambil lagi. Lalu terlihat Victor yang sangat curiga dengan Stella. Оставь это мне, Виктор. Все сделаю. Lenny bertemu kembali dengan Yuri. Lenny pun bertanya kenapa Yuri belum membayar 7 jutanya sesuai janji. Yuri pun mengatakan jika dia tertimpa kesialan semenjak nggak ada lukisan keberuntungan di sampingnya. Maka dari itu dia meminta lukisan itu kembali. Nah lo jadi serba salah mereka berdua ini lur. Yuri nggak bisa bayar karena uangnya dirampok dan masih UTW ngambil lagi. Sedangkan Lenny nggak bisa balikin lukisannya gara-gara dicolong anak tirinya. I know this is a rude request because we have not come. I feel as though. Malamnya geng Wild Band sampai di pesta dan langsung berajab-ajab ria di sana. Lalu Wantu mendatangi Stella, mengajaknya berdansa dengan gerakan ulet keket sambil membahas misi selanjutnya. Same as before. Full of heavies. Keesokan paginya, Wantu menjelaskan ke Mumbles tentang misi tersebut. Tapi karena kali ini ada penjaga yang mengawal, mereka pun menyiapkan rencana serapi dan seefektif mungkin untuk merampok uang 7 juta lagi. Wantu, Mumbles, dan Bob pun siap menjalani misi barunya. Di lain tempat, Roman dan Mickey pun mendatangi Cookie untuk menanyakan keberadaan Johnny karena mereka berdua sama-sama pecandu. Tapi Cookie tidak mau memberitahunya dan meminta mereka berdua memberikan nomor HP-nya agar nanti Johnny sendiri yang akan memberitahu di mana dia berada. Saat hari H perampokan, Boim membawa temannya Bimo yang sama beringasnya agar pengawalan bisa semakin ketat. Tapi tiba-tiba What are these guys made of? gila sih ini Boim sama Bimo kayak nggak mati-mati lur. Meskipun udah dipukulin, ditembakin, masih bisa ngejar loh mereka loh. Ya pakai rompi anti peluru sih, tapi tetap terlalu OP karena bisa bangkit secepat itu. Mereka bertiga pun akhirnya berpencar. Bob nggak sengaja ketemu polisi dan dicurigai gerak-geriknya. Mumbles dikejar Kang Pizza karena nyolong motornya. Sedangkan Wantu dikejar Boim dan Bimo sekaligus. Sampai akhirnya secara ajaib mereka berhasil lolos dan membawa 3 koper senilai 7 juta euro tersebut. Dengan kaki yang agak bincang, Wantu pun bertemu dengan Stella untuk memberikan uang sesuai kesepakatan. Dan ternyata Stella melihat aksi perampokan mereka tadi. Mereka bertiga pun pulang dari sana. Lalu terlihat Boim dan Bimo yang masih hidup dan menguntit mereka dari kejauhan. Setelah itu Victor memberitahu Yuri jika uang 7 jutanya lagi-lagi dirampok dan mereka mulai mencurigai Lenny. Jangan-jangan ini semua perbuatannya, padahal bukan ya kan? Sedangkan Lenny dan Archie menemui Waluyo untuk memaksanya segera mengurus perizinannya meskipun uangnya belum ada. Lenny mengancam akan menyebar bukti sogokan-sogokan yang selama ini diterima oleh Waluyo kalau dia masih rewel nggak mau ngerjain perizinannya. Stop fucking Zaire, Lenny. Oh, get off my bollocks, Lenny. Now get it done. Setelah itu Lenny bertemu dengan Yuri dan berjanji akan segera mengembalikan lukisan tersebut. Yuri juga beralasan jika setiap dia akan membayar 7 jutanya, ada aja masalah yang menghambat. Sampai akhirnya Yuri mengatakan jika dia mencurigai Lenny yang telah merampoknya. Lenny yang mendengarnya pun sangat marah karena dia memang nggak tahu sama sekali tentang perampokan tersebut. Loh pakai acara protes-protes nggak pakai lama kaki Lenny langsung digebukin sama Victor berkali-kali sampai patah. Dan Yuri nggak mau tahu lukisan itu harus kembali besok pagi. Yuri juga mengatakan jika dia akan menemui Waluyo secara langsung. Itu artinya Yuri sudah tidak membutuhkan jasa Lenny lagi. Run this town.
You should make it by sun, just in time to bring me my lucky picture. Goodbye, Lenny. Di markas Johnny, Pedro membawa teman-temannya bernama Malcolm dan Paul untuk menggele bersama. Tapi Johnny nggak suka ada orang lain di markasnya dan akhirnya bicara empat mata dengan Pedro di toilet. Pedro pun diminta mengusir kedua temannya. Tapi saat mereka kembali ke ruang tengah, Malcolm dan Paul sudah pergi beserta lukisan keberuntungan yang sudah dicolong. Pete, where's the painting? Malcolm dan Paul pun langsung pergi ke Spiller dan menawarkan lukisan itu ke orang-orang di sana. Melihat keindahan lukisan tersebut, tanpa pikir panjang Cookie pun langsung membelinya. Dan dia tidak tahu bahwa lukisan itu sedang dicari-cari oleh para pemain besar. Cookie pun menaruh lukisan itu di rumah Wantu agar Wantu bisa menghadiahkannya ke Stella karena Cookie tahu Wantu sangat naksir dengan Stella. Ingat lur, Wantu dan anggota-anggota Wild Bunch yang lainnya juga nggak tahu lukisan itu sedang dicari-cari. Tak lama kemudian Stella pun datang bertamu. Hasrat Syaiton pun masuk ke dalam diri mereka berdua dan akhirnya berazalole. Seselesainya mereka ganti oli, Bob dan Mumbles mengabarkan Wantu jika mereka sudah mengetahui siapa informan yang selama ini membuat mereka masuk penjara. Berkas-berkas itu mereka dapatkan dari Bertie si pengacara, suaminya Stella. Ternyata informan tersebut bernama Sydney Shaw. Wantu pun tahu jika nama itu hanyalah nama samaran saja dan meminta mereka berdua segera datang ke rumahnya. Setelah itu, Stella pun pamit pulang dulu dan sesuai amanah dari Cookie, Wantu pun menghadiahkan Stella lukisan tersebut. So you like it? You've got very good taste, Mr. Wantu. Sambil menunggu Bob dan Mumbles datang ke rumahnya, Wantu pun bersantai memejamkan mata sambil mendengarkan lagu dengan volume yang sangat mentok. Dan dia tidak sadar jika Boim dan Bimo sudah menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Di lain tempat, Archie mendapatkan kabar dari Tank yang sudah mengetahui siapa perampok uang Yuri, yaitu Wantu, Mumbles, dan juga Bob. Archie pun langsung memberitahu Lenny yang sedang dirawat karena kakinya patah. Lalu Archie disuruh pergi ke rumah Wantu untuk menangkapnya, tepat ketika Boim dan Bimo akan menyiksanya. Untung aja Wantu belum disembelih ya kan? Boim dan Bimo pun langsung dibunuh saat itu juga dan Wantu dibawa pergi dari sana. Ya seenggaknya nggak jadi mati saat itu juga ya kan. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui lur, Bob dan Mumbles sudah datang ke sana dan mereka pun akhirnya juga ditangkap. Who's that? Why two? Sus. It looks like I'll be bringing the others along. Di saat yang sama, Roman dan Mickey akhirnya menemukan Johnny di markasnya. Mereka pun langsung mengabari Archie agar semua permasalahan selesai dan bisnis musik mereka tetap bisa berjalan. Hello? Archie, we got your boy. Might want to hose him down. He smells like a rotten goat. Atas kecurigaan Victor, Yuri akhirnya mendatangi Stella di rumahnya. Tapi karena Yuri adalah tipe lelaki super bucin dan akan memberikan segalanya untuk wanita pujaannya, dia tidak percaya perkataan Victor dan malah memberikan cincin untuk melamar Stella. Melihat itu, Stella pun butuh waktu untuk memikirkan jawabannya. Sampai akhirnya Yuri melihat suatu benda yang sangat dia kenali, yaitu lukisan keberuntungannya. Dan tanpa basa-basi, Stella pun langsung dibunuh karena mengira dialah yang menyebabkan kekacauan ini terjadi. Victor, please come to join us. And I'm Union Road. How long have you had it? Years. Do you like it? A very nice painting. Archie pun membawa ketiga Wild Bunch, Johnny, juga Roman dan Mickey untuk bertemu dengan Lenny. Terlihat Lenny yang duduk di kursi roda sangat membenci anak tirinya. Dia menganggap istrinya yang sakit jiwa dan akhirnya meninggal karena pusing mikirin sikap Johnny yang begitu brengseknya. Padahal Johnny bersikap seperti itu karena hobi musiknya yang tidak didukung dan selalu disiksa oleh ayahnya. Lalu Johnny tiba-tiba mengatakan jika dia akan menceritakan bagaimana ayahnya telah mengkhianati orang kepercayaannya sendiri, yaitu Archie. Belum selesai ngomong, Lenny langsung menembak Johnny. Lalu menyuruh dua anak buahnya Danny dan Donnie untuk membawa Johnny keluar dari sana. About how you crossed him up. Calm down. You don't tell me where my... You get rid of him, Danny. You understand? Get rid of him. Setelah itu, Lenny mengancam akan membunuh ketiga Wild Bunch jika mereka tidak memberitahu di mana lukisannya berada. Tapi sebelum itu, Bob meminta Archie untuk mengambil berkas yang ada di saku jaketnya. Berkas dari Bertie tentang informan bernama Sydney, dan Archie pun menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Who is this Sydney Shaw, then? Nothing to do with you. I've seen this name many times over the last 20 years.
They're setting me up. Are a very dirty bastard, Sydney. Ternyata Lur, Sydney Shaw adalah nama samaran dari Lenny. Dialah yang cepu ke hakim dan membuat banyak anggota Wild Bunch di penjara. Bahkan termasuk Archie, orang kepercayaannya sendiri yang pernah dipenjara selama 4 tahun lamanya. Itu semua karena Lenny saat itu akan dihukum cukup berat, tapi dia akhirnya bekerja sama dengan hakim untuk memenjarakan orang-orang lainnya agar dia bisa dibebaskan dari hukuman. Trio Wild Bunch pun akhirnya dibebaskan dan Archie mengikat Lenny di kursi penyiksaan lalu menenggelamkannya di kolam lobster sampai tewas. Mampus. Mumbles thinks he's a clever boy, so give him a 1, 2, just a 2 stretch to calm the flash fucker down. It's me, Archie, 4 long fucking years. Sementara itu, Johnny dan kedua manajernya sadar jika mereka pasti akan segera dibunuh. Roman dan Mickey pun langsung menyerang dan membuat Donnie tidak sengaja tertembak. Setelah itu mereka pun membunuh Danny. Sesampainya di bawah, Johnny juga menembak 2 orang yang lainnya, tapi masih ada 1 orang yang datang dan akan menembak mereka. Sampai akhirnya trio Wild Bunch pun datang membantu. Fucking hands up! I think we should go here. Lenny telah mendapatkan karmanya dan sudah tewas. Sekarang Johnny kembali menjadi pria waras karena sudah terbebas dari bayang-bayang ayahnya yang sangat kejam. Sedangkan Wantu, Mumbles, dan Bob sudah terlepas dari segala masalahnya. Setelah direhabilitasi dan sembuh total dari kecanduannya, Archie sangat bahagia menyambut Johnny dan memberikan lukisan keberuntungan. Karena ternyata Archie sudah membunuh Yuri demi memberikan lukisan yang sangat disukai oleh Johnny tersebut. Sekarang Johnny akan kembali berkarir di band Quid Lickers-nya dan akan menjadi rock and roller sejati. I'm gonna be a real rock and roller. Abuyer, dari awal sampai akhir lukisan gak dikelihatanin. Jangan-jangan kayak begini lagi. Plotnya rame banget ini Lur, dari mulai masalah utangnya Wantu, pencarian lukisannya Yuri, aksi perampokan Wild Bunch, sampai dosa dan kekejaman Lenny yang mengorbankan orang-orang terdekatnya. Bukan cuma itu Lur, masing-masing karakter juga saling ada hubungannya satu sama lain macam benang kusut ya kan. A ke B, B ke C, C ke Z, rumit lah pokoknya. Tapi gaya penceritaan di film ini sangat unik sih Lur, dan memang konfliknya menarik, makanya dapat rating cukup tinggi. Pusing, bener pusing, bikin alurnya pusing Lur. Aduh. Tolong subscribe. Ya wes segitu dulu Lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan sino untuk memanfaatkan teman demi keuntungan diri sendiri. Baca yes untuk ya taulah. Assalamualaikum Lur.